Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang teori dan aplikasi semiotika Julia Kristeva. Baik, langsung saja saya jelaskan. Julia Kristeva lahir 24 Juni 1941, umur 79 tahun, adalah seorang teoretikus, ahli linguistik, kritikus sastra, dan filsuf yang berdarah Bulgaria. Selain itu, Kristeva juga seorang psikoanalis dan novelis. Kristeva lahir di Bulgaria namun hidup dan berkarya di Paris sejak pertengahan tahun 1960-an. Ia menggunakan teori Marxis dan formalisme Rusia bersama dengan strukturalisme dan psikoanalisis untuk menciptakan pendekatan yang eklektik terhadap pertanyaan-pertanyaan seputar subjektivitas. Kristeva pernah bekerja bersama Derrida dan para filsuf lain di dalam kelompok Telkul. Sejak itu, teori-teori Kristeva tentang teks-teks sastra, kreativitas, dan bahasa kemudian diperluas ke dalam bidang politik, seksualitas, filsafat, dan tema-tema linguistik. Beberapa karyanya mengambil tema filsafat feminis, estetika, studi kebudayaan, dan psikoanalisis. Feminisme lama dan feminisme modern. Ranah perjuangan feminisme modern tak sama dengan feminisme lama. Arus pemikiran feminisme postmodern lebih berfokus pada eksistensi perempuan lewat tulisan, gaya bahasa, dan tatanan kata dalam sastra, sehingga perempuan menjadi bebas dan dengan caranya sendiri, bukan lewat segala konstruksi yang dibebankan kepadanya. Julia Kristeva, tokoh feminis postmodern asal Prancis yang enggan disebut sebagai seorang feminis, merupakan tokoh kontroversial karena penolakannya terhadap feminisme lama yang menegasi maskulinisme. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh saudari Ayu Iana. Ia tidak menyukai feminisme yang terlalu mengatur perempuan harus menjadi seperti apa. Selain itu, ia juga tidak sependapat ketika feminisme lama menciptakan cap bahwa feminisme adalah lawan dari maskulinisme. Sehingga apapun yang dilakukan atas nama feminisme pastilah beriringan dengan terminus kebebasan dari maskulinisme. Kristeva mengatakan bahwa gerakan feminisme lama memang sedikit banyak mampu memperbaiki ketidakadilan gender yang menimpa perempuan, namun feminisme lama juga dapat menjerumuskan perempuan pada dogmatisme baru. Dogmatisme tersebut berupa pelenyapan keunikan individu oleh identitas kelompok yang mengatasnamakan feminis. Feminisme lama dengan visi utama kebebasan cenderung menuntut perempuan untuk melepaskan kekhasan budayanya serta melakukan universalisasi perempuan. Feminisme lama menganggap bahwa pemosisian mereka sebagai ibu rumah tangga adalah produk patriarki. Julia Kristeva mengkritik ini lewat esainya yang berjudul Woman's Time, tahun 1981. Ia mengatakan bahwa manusia sejatinya tidak sendirian, sudah menjadi kodrat manusia untuk berbaur dan saling melengkapi satu sama lain, sehingga ketika ia memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, itu bukanlah masalah sejauh keputusan itu tak diambil karena keterpaksaan. Semiotika gender. Representasi semiotik di ranah bahasa turut menjadi salah satu pemikiran Kristeva, terutama dalam konteks bahasa feminin dan maskulin. Pemikiran ini dipengaruhi oleh Jacques Lacan tentang subjek individual yang dikonstruksi melalui bahasa, yakni lewat simbol yang bekerja dalam kehidupan fisik, tekstual maupun sosial. Pemikiran Lacan sendiri awalnya dipengaruhi oleh teori
Sigmund Freud mengenai dorongan seksual praoidipal dan oidipal. Praoidipal adalah tahapan semiotik ketiadaan bahasa. Fase ini lebih menekankan gejala perasaan sehingga tak ada pemikiran mengenai penanda yang membedakan antara konsep aku dengan yang lain. Oleh sebab itu, keibuan atau kebapaan tidak terpikirkan oleh bayi. Yang ada hanyalah perasaan siapa yang terdekat. Ketika memasuki tahapan oidipal atau simbolik, barulah individu akan berpikir tentang penanda. Julia Kristeva mendasarkan pemisah tersebut pada rasa benci, jijik, atau hina. Ketika individu mulai mengalami ketidaksesuaian pada salah satu gender karena perasaan tersebut, ia akan memisahkan diri dan menjauh. Sayangnya, pemikiran ini menekankan pada pemisahan diri pada perempuan. Kesan simbolik pada diri laki-laki sebagai yang menarik dan sebagai idola masyarakat menjadi terpedomankan, terinternalisasi kuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Oma Nurrohmah. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang Kristeva lebih menekankan feminisme pada sastra karena bahasalah yang menjadi awal dari ketidakadilan gender. Kristeva memaknai kebebasan gender sebagai kemampuan terlepas dari belenggu semiotika antara pra-oedipal dengan oedipal, yakni kebebasan bergerak di antara chaos atau kekacauan dan tatanan. Artinya, menjadi feminis di era sekarang berarti membebaskan perempuan menjadi seperti apa dan bagaimana, bukan karena keharusan menjadi sesuatu untuk bersaing dengan maskulinitas. Selanjutnya yaitu analisis sebuah film. Munculnya sebuah film yang menceritakan tentang keadaan bangsa Indonesia yang melibatkan para petinggi-petinggi bangsa dan juga masyarakatnya yang mana mempunyai pemahaman yang berbeda dalam melihat sebuah teknologi menjadi suatu hal yang patut untuk ditelaah kembali. Karena sejak film tersebut muncul, telah banyak menuai berbagai pujian dan banyak pula yang kritisi serta memaknainya dengan cara yang berbeda, yakni film Sexy Killers. Ini menjadi sebuah dasar penulis dalam melakukan penelitian untuk melihat perbedaan tersebut dari berbagai macam bentuk pemaknaan yang dibangun dengan memakai teori semiotika dari Julia Kristeva tentang semanalisis hingga intertekstualitas. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.